Ya, biar nanti muat sepatunya. Sekian dulu aja. Elang Nursansa Abian Khairi. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Inyoman Radianto, SPI MSc. Kemudian ikan merangkap ikut lomba mewarnai. Jalankan lomba, ditunggu hasil terbaiknya ya deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dr. Irianto. Inyoman, aduh salah ya. Maklum sudah tua itu hati-hati ini. Bapak Dr. Inyoman Rudiarto. Radiarta. Terima kasih, selamat datang Bapak yang terhormat, semoga Bapak sehat. Terimalah persembahan lengser dari Sanggar Toreator Subang sebagai ucapan selamat datang. Widadari, belum masuk siapa Pak Roman aja ya. Yang saya hormati Ibu Kapus Rizkan Yayan Hikmayani. Saya hormati Bu Lili, Kapus Bu Ana, bahwa
SFI BRPI ini adalah salah satu tonggak akhir tahun yang memang kami ingin memberikan apresiasi Pak, tidak hanya buat kami tapi buat semua UPT. Dan bagi teman-teman yang sudah lelah, yang sudah memberikan kontribusi yang besar Pak, pencapaian SPT ternyata luar biasa. Alhamdulillah kami sudah melebihi kongkin 457 juta. Dengan nilai itu maka kami berharap SFI ke depan itu kita terus bangkit Pak. Dan inilah menjadi pencapaian kami di hari ini. Kita membuka acara dan nanti mohon Bapak Kabadan berkenan untuk membuka acara ini, dan sekaligus juga kami punya produk baru Pak. Launching khas tilapia dengan anidasi kandi. RS-nya adalah Salinity Resistant Improvement of Tilapia from Sukamandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang yang terhormat dan saya banggakan juga Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Pak Ses, Ibu Kapus Latlu, Kepala Balbes Sosek, Bu Ana, para Kepala UPT ya di Pusat Riset Perikanan, Direktur Poltek Karawang, Kepala BDA, yang terhormat dan terima kasih atas kehadirannya juga dari pemerintah daerah, Pak Kadis dan lain. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara BRPI Press 2023. Sebenarnya sambutan tuh kalau ada Bapak Kepala Badan saya tidak menyambut, tapi nggak apa-apa karena sudah di atas panggung. Terima kasih, dan mungkin saya tidak terlalu banyak. Jadi saya sampaikan khusus ke Pak Kabadan, Pak Ses dan teman-teman terutama dari eksternal ya, bahwa tadi sudah disampaikan program dari Kepala Badan, dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM itu Pak, untuk mengoptimalkan aset-aset khususnya di Pusat Riset Perikanan, karena sejak tahun 2021 keluar Perpres BRIN, maka tidak boleh lagi melakukan kegiatan riset, penelitinya pindah ke BRIN, dan tertinggallah aset yang bisa jadi itu menjadi mangkrak karena tidak digunakan lagi, termasuk yang di BRPI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi yang cerah dan sedikit panas kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam rangka mengikuti kegiatan bersama Expose Smart Fisheries Trip atau BRPI Fresh Session 2. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira bagaimana kita bersama menyikapi transformasi kelembagaan yang sudah terjadi di BPP SDMKP, di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana kami mencoba melakukan transformasi fungsi dari beberapa UPT yang dulunya sangat kental dengan fungsi riset, fungsi kegiatan penelitian, fungsi kegiatan pengkajian. Kemudian kami coba untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki dulunya sebagai fungsi riset tersebut untuk kita kembangkan secara bersama-sama, untuk kita kembangkan berkolaborasi dengan mitra-mitra, sehingga produk-produk unggulan, inovasi-inovasi yang dihasilkan tersebut tidak diam, tidak mangkrak dengan tanda kutip. Nah, oleh sebab itu BPP SDMKP bersama-sama menjalankan suatu program yang selaras dengan program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan pengembangan budidaya perikanan secara berkelanjutan, yang merupakan program ketiga dari program Blue Economy Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tentunya untuk melaksanakan program tersebut, ini akan berbasis pada komoditas-komoditas unggulan ataupun potensi-potensi yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis di masing-masing UPT yang dimiliki oleh BPP SDMKP. Jadi hal ini tidak hanya terjadi untuk UPT-UPT exister, Bapak Ibu sekalian. Kita lakukan untuk seluruh UPT di bawah BPP SDMKP dalam rangka mengoptimalisasi aset yang dimiliki, sehingga aset tersebut dapat kita gunakan, dapat kita kontribusikan bagi kemaslahatan masyarakat, baik di sekitaran kantor ataupun masyarakat secara nasional. Karena UPT-UPT tersebut adalah UPT-UPT yang sifatnya nasional. Jadi harusnya
cara pandangnya adalah cara pandang helikopter, bukan cara pandang parsial. Nah, salah satu UPT yang kita hadiri pada pagi hari ini yaitu BLPI, Balai Riset Pemulihan Ikan, bagaimana mentransformasikan seluruh aset-aset yang ada, mengoptimalisasikan fungsi-fungsi yang ada sesuai dengan komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki. Kita bisa lihat bersama ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh laporan dari Kepala Balai, juga MC dan juga Bukapus, bahwa komoditas-komoditas unggulan lele, gurami, emas, dan bahkan ada komoditas yang akan kita launching hari ini dengan menggunakan sistem air payau, yaitu ikan nila. Nah, ini yang harusnya dikembangkan. Dan saya lebih mendorong kepada Pak Acak, Kepala Balai, bagaimana kita membuat satu champion komoditas utama di balai ini yang nantinya akan bertransformasi menjadi balai pelatihan ataupun balai penyuluhan. Jadi sehingga secara nasional, kalau pembudidaya mau tanya saya, ambil contoh, saya mau cari ikan patin, oh ada ikan patin unggulan, benih ataupun induk unggulan yang diproduksi oleh BRPI. Klaster komoditas yang ada di balai ini, klaster-klaster komoditas tersebut kalau memang mau dikerjasamakan dengan mitra, dengan pemerintah daerah, itu sangat possible, sangat-sangat besar kemungkinannya. Sehingga ini bisa mendorong menjadi sentra produksi komoditas-komoditas unggulan bagi Kabupaten Karawang khususnya ataupun Jawa Barat serta Indonesia secara umum. Terima kasih kepada Pak Acak yang sudah mencoba melakukan transformasi, mencoba mengoptimalisasikan aset-aset yang ada. Langsung oleh Bapak Kepala BSDM KP Bapak Inyoman Radiarte SPI MSC. Kepada Bapak dipersilahkan. Yang mana Mbak? Ada 3. Iya. Sini Bu. 3, 2. Oke 3, 2. Oke Pak, siap Pak. Pak Ses. Pak Ses ya sini Pak Ses. 2, 3, 2. Oke. 2. Awet, pokoknya awet. 3, 2. Oke Pak, 3, 2. Pak, lihat sini Pak. Dikit Pak, 3, 2. SD Bungkulutuk. Lagi. SD Bungkulutuk. Selamat datang di platform Mila Srikandi. Awalnya hanya di ini, kami melihatkan dari sebagai wisata dan akan dengan tempat kadarnya yang berikut. Nah, dikatakan dengan IoT dibangun oleh teman-teman sekarang, kita melakukan dan setiap satu jam atau setiap waktu yang kita gunakan itu adalah di PJT dapat. Jadi ada terekam yang sudah dari ada tempat berapa? Deko, sensor salingi, dan sensor PHK. Sampai sekarang setiap yang kita dapat. 500 kilo. Ini satu Dari awal ya. Jadi kami sudah menjadi sangat Simbolis komoditas unggulan mustika dan gurami. Bagi IP, saya mewakili asosiasi tilapia hidup. Bapak Ibu sekalian, memang penampakannya agak mutiara, tapi genotype-nya, gennya itu sudah berubah. Ibarat sebuah motor, Pak, motor X lah ngomongnya itu, kan 5 tahun tidak akan terus dipakai, atau 10 tahun. Ada masa durasi. Kenapa? Karena durasi itu
ada kaitannya dengan kualitas identitas. Gurami yang cepat tumbuh. Jadi dipilih gurami-gurami yang berbeda atau jarak genetiknya jauh. Kita pilih yang pertumbuhannya tinggi. Kemudian menggunakan perbaikan teknologi pembenihan dengan sistem resirkulasi. Inti dari masalah ini semua adalah daya beli pasar, Pak. Bagaimana upaya yang kita bisa dilakukan dari sisi pemuliaan, dari sisi budidaya, dari sisi pakan. Intinya adalah bisa meningkatkan daya beli pasar ikan. Artinya menurut saya yang paling utama adalah bagaimana caranya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Karena sampai hari ini kita ceritanya masih putar-putar, Pak. Cerita ikan ini selalu masalahnya masalah supply dan demand. Ketika supply naik, harga ikan turun. Supply turun, harga ikan naik seperti hari ini.